Halo semuanya, selamat datang di The Tinker Club Podcast. Bagi kalian yang baru pertama kali ngedengerin podcast ini, The Tinker Club Podcast adalah sebuah podcast spesial yang bakal ngebahas topik seputar self-improvement, science, sama sejarah. Yang materinya diambil dari buku-buku bestseller dan udah pasti banyak insight gokil yang bisa kita ambil. Sebelum kalian dengerin episode kali ini, jangan lupa buat follow Instagram kita di @tinkerclub.id ya. Karena setiap hari bakal ada topik menarik yang bakal kita bahas di sana. Dalam episode ini kita akan ngebahas buku dengan judul The Book of Joy. Buku ini dikarang oleh Desmond Tutu dan Dalai Lama. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita mulai. Dalam buku ini dijelasin bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Dan persepsi kita tentang hal itu sangatlah penting. Di masyarakat modern ini, kita terus-terusan dibuat percaya bahwa hidup itu tanpa penderitaan. Hidup itu kita hanya mengalami hal yang senang-senang saja, apalagi dengan adanya sosial media. Kita ngomong ke diri sendiri bahwa saat kita mencapai goals yang diimpikan, contohnya kayak jadi kaya, menikah sama pasangan idaman, dan kita bakal bahagia selamanya tanpa mengalami penderitaan lagi. Padahal kenyataannya gak ada sesuatu yang indah dalam kehidupan tanpa adanya rasa sakit dan penderitaan. Jarang ada yang sadar bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan dan itu gak bakal bisa kita hindarin. Faktanya, Dalai Lama dan Desmond Tutu setuju bahwa gak ada yang indah dalam hidup tanpa diiringi rasa sakit, frustasi, dan penderitaan. Bahkan, Buddha berkata, saya telah mengajarkan satu hal, penderitaan pasti diiringi dengan lenyapnya penderitaan itu sendiri. Semua ini tentang keseimbangan. Contohnya nih, seorang ibu yang melahirkan, seperti yang kita tahu, proses melahirkan itu adalah proses yang menyakitkan. Tapi wanita harus bertahan dan ngelewatin hal itu dengan imbalan lahirnya anak-anak mereka, yaitu sumber kebahagiaan mereka. Kalau kita flashback tentang pengalaman yang kita lewatin, kejadian yang ngebuat kita berkembang jadi diri kita seperti saat ini tuh pasti ada penderitaan yang terlibat. Semua orang pasti pernah ngalamin masa-masa stres, frustasi, dan khawatir. Intinya, gak ada yang namanya perjalanan hidup yang mulus. Kalau kita gak pernah ada masalah dalam hidup kita tuh bakal ngebosenin gak sih? Dan kita gak bakal bisa berkembang jadi pribadi seperti saat ini. Kita semua pasti pernah ngalamin masa-masa penderitaan dan itu manusiawi. Momen ini termasuk saat kita ngerasa stres setiap harinya karena kerjaan, frustasi karena terjadinya perubahan drastis terhadap hidup kita, atau kehilangan orang yang kita sayangin. Karena kita gak punya kontrol buat apa yang terjadi pada kita, tapi kita bisa nyesuaiin sikap kita pada kejadian itu. Udah jelas bahwa perjalanan kehidupan itu terjal, dan gak ada siapapun yang bisa ngehindarin kerikil dalam hidup. Hal yang paling penting adalah persepsi kita pada perjalanan yang akan dan telah kita lewatin. Karena pikiran kita lah yang nentuin kita bakal bahagia atau menderita. Cara kita ngeliat sesuatu kejadian bakal nentuin kita bakal jadi orang kayak gimana. Kalau kita mandang semua hal itu negatif, hidup kita bakal suram dan bakal selalu nyalahin keadaan. Kalau kita ngelihat masa-masa susah itu kayak cuman sementara dan bakal cepat berlalu, kita bakal jauh lebih tenang dalam menjalani hidup. Kalau kita ngelihat masa-masa susah sebagai kesempatan buat berkembang, kita bakal bisa ngelepasin hal-hal yang gak bisa kita kontrol dalam hidup dan bisa ngejalanin hidup semaksimal mungkin dengan kebahagiaan dan kepuasan sejati. Daripada kita sambat kalau kena macet, kita bisa manfaatin momen itu buat berlatih kesabaran. Dengan cara ini, kita bakal lebih sedikit stres dan frustasi. Intinya, kita nggak bisa nemuin kebahagiaan di semua situasi dan tantangan yang kita alamin. Dalai Lama dan Desmond Tutu setuju akan hal ini. Pengalaman yang nyebabin penderitaan itu adalah ciptaan dari pikiran kita sendiri, bukan sebuah kenyataan. Jadi kita nggak perlu ngebiarin rasa takut, frustasi, atau amarah kita ngendalin hidup kita. Dalam kehidupan, langkah pertama buat menuju kebahagiaan adalah punya perspektif yang sehat dan positif ke dunia kita sendiri. Karena cara kita ngelihat dunia itu berpengaruh ke bagaimana kita menikmati dunia. Dengan ngerubah cara pandang kita ke dunia, ini bakal ngerubah gimana tindakan yang kita ambil dan secara gak langsung bakal ngerubah dunia itu sendiri. Seperti yang Dalai Lama sering bilang bahwa ada banyak sudut pandang yang berbeda dalam setiap peristiwa dalam kehidupan. Di saat kita ngelihat sebuah situasi yang sama dengan perspektif yang lebih luas, rasa khawatir dan rasa cemas kita bakal berkurang secara drastis dan kita bakal jauh lebih bahagia. Dalam buku ini ada sebuah cerita yang dimana seorang psikolog sedang ngawasin dua tentara yang kehilangan kakinya. Eva bercerita bahwa veteran pertama tuh ngerasa menderita dan marah pada dunia.
Sedangkan veteran kedua cerita pada orang-orang dan ngerasa bersyukur karena telah diberi kesempatan kedua dalam hidup. Oleh karena itu, perspektif kita pada dunia itu punya kekuatan yang ngebuat kita tetap hidup atau malah ngebunuh diri kita sendiri. Dan untungnya, perspektif kita pada dunia itu ada di bawah kontrol kita. Kalau dirasa ngerubah emosi itu susah, kita bisa ngerubah perspektif kita pada dunia karena itu bakal cenderung lebih gampang. Perspektif yang positif adalah sebuah kunci utama buat ngebuka semua penjara yang ngurung kebahagiaan kita. Cara kita ngeliat dunia, cara kita ngasih makna pada kejadian yang kita alamin, bakal ngerubah apa yang kita rasain. Kalau kita lebih milih buat mikirin sisi negatif dari sebuah kejadian dan ngeliat diri kita sendiri sebagai korban dari keadaan, kita bakal terus ngerasa menderita dan ngejalanin kehidupan yang negatif. Dengan punya pandangan positif, kita bisa hidup dengan lebih bahagia dengan keadaan kita apa adanya. Tapi, dengan punya perspektif yang sehat dan positif, bukan berarti kita harus jadi robot atau terus-terusan mandang dunia lewat kacamata kedenialan. Balik lagi, ini ngelibatin pikiran kita buat ngelihat sebuah kejadian dari perspektif yang lebih luas dan terus maju ngelewatin keterbatasan kita sendiri. Dengan ngelihat sebuah kejadian dari sudut pandang yang berbeda, kita bisa ngelihat sebuah situasi dan semua hal yang terlibat dari perspektif yang lebih netral. Kita bakal lebih bisa ngelihat semua kondisi yang bakal ngebantu kita ngenalin bahwa perspektif kita tuh bukan sebuah kebenaran. Kemudian dengan ngelihat sebuah hal dan kejadian dari perspektif yang lebih luas, kita bakal punya pemahaman bahwa kejadian yang menurut kita susah sekarang bakal bisa kita manage di masa depan. Karena perspektif yang positif bakal ngebantu kita ngadepin masalah hidup secara kreatif daripada secara reaktif. Hal ini memungkinkan kita buat tahu bahwa kita nggak bisa ngendaliin semua aspek dari sebuah kejadian. Hasilnya, ini bakal ngebuat kita jadi pribadi yang lebih rendah hati, lebih bahagia, dan bisa nerima sebuah kejadian dengan apa adanya. Kemudian selanjutnya, buku ini ngebahas tentang kita nggak bakal bisa ngalamin kebahagiaan kalau kita ngerasa lebih penting dan lebih baik dari orang lain. Kita sebagai orang yang pengen ngejalanin hidup dengan kebahagiaan, penting buat ngejalanin kehidupan tuh dengan rendah hati. Dalai Lama dan Desmond Tutu setuju bahwa kerendahan hati itu sangat penting buat kita ngerasa senang dalam kehidupan. Rendah hati awalnya tuh berasal dari bahasa Latin, yaitu humus, yang berarti bumi. Saat kita punya perspektif yang lebih luas, kita paham posisi kita tuh dalam siklus penciptaan yang sangat luas. Ini bakal ngehasilin kerendahan hati dan kesadaran bahwa kita tuh sebagai manusia gak bisa menyelesaikan semua hal dan kendaliin semua aspek dalam kehidupan. Semua umat manusia itu saling ngebutuhin. Gak ada seorang pun yang pantas ngerasa lebih baik atau lebih penting dari orang lain. Menurut Desmond Tutu, kerentanan, kelemahan, dan keterbatasan kita adalah pengingat bahwa kita tuh saling ngebutuhin. Kita diciptain buat saling bergantung satu sama lain dan hubungan berbasis timbal balik, bukan buat ngerasa lebih baik dari orang lain. Dalai Lama juga berkata bahwa kita semua tuh dilahirkan dan akan mati dengan cara yang sama, entah dia orang kaya atau orang miskin, entah dia seorang Dalai Lama atau seorang pengemis. Karena menurut Dalai Lama, kebutuhan buat ngerasa bahwa kita tuh lebih baik dari orang lain berasal dari ketakutan bahwa kita tuh lebih kecil dari orang lain. Secara umum, semua orang itu rentan pada sifat sombong atau sifat-sifat manusiawi lainnya. Tapi, kearoganan yang sesungguhnya itu berasal dari insecurity. Seringnya nih, kita ngembangin sifat narsistik bahwa kita tuh lebih baik dari orang lain, padahal kenyataannya, kita tuh semua adalah manusia dengan keterbatasan dan kekurangan. Meskipun mungkin kita nggak spesial dibandingkan dengan manusia lain, setiap manusia yang ada di bumi itu penting dan memegang peran mereka masing-masing. Selain itu, kalau kita hanya berfokus pada diri sendiri dan ngejalani kehidupan aku, dan milikku, cuman bakal ngehasilin rasa takut, insecurity, dan rasa cemas. Dengan menyadari bahwa kita gak sendirian dan kita adalah bagian dari seluruh generasi yang merupakan masa depan umat manusia, bakal ngasih kita keberanian dan tujuan hidup. Dengan kerendahan hati, ngebuat kita sadar bahwa kita tuh gak lebih baik atau lebih penting dari orang lain. Tapi, kita harus tahu nih, bahwa kerendahan hati itu gak sama dengan rendah diri. Kerendahan hati adalah pengakuan bahwa bakat, kemampuan, dan semua yang kita punya itu dari Tuhan. Dan pada dasarnya, ini ngebuat kita sadar bahwa kita gak lebih baik atau lebih penting dari orang lain. Dengan menyadari kekurangan, keterbatasan, dan kelemahan kita adalah sebuah bentuk kebijaksanaan yang sangat berharga. Kalau kita sadar bahwa kita gak jago dalam beberapa hal,
bakal ngebuka peluang buat kita mempelajari hal itu. Kalau kita berpikir semuanya baik-baik saja dan punya mentalitas, gue udah pinter, kita gak bakal pernah punya cita-cita buat maju dan berkembang dalam kehidupan. Terimalah hidup dengan segala keindahan dan ketidaksempurnaannya. Carilah cara buat nertawain kekurangan kita. Faktor lain yang penting buat nyiptain kebahagiaan dalam hidup adalah dengan selera humor. Terutama kemampuan buat nertawain kekurangan diri sendiri. Sama kayak rasa rendah hati, humor berasal dari akar kata yang sama dengan kemanusiaan, yaitu humus. Gak heran, kita harus punya kerendahan hati buat bisa nertawain ke diri sendiri. Karena tertawa adalah salah satu kekuatan yang paling kuat dan paling menyatukan di bumi. Dengan bisa nertawain diri sendiri, bisa ngehubungin kita pada orang lain dan ngebuat kita ngerasa hidup. Selain itu, supaya bisa ngejalanin kehidupan yang bahagia, kita harus belajar buat nerima kehidupan kita dengan apa adanya. Karena penerimaan memungkinkan kita buat ngejalanin kehidupan secara maksimal dan memungkinkan kita fokus pada kehidupan kita sendiri dan mengembangkan diri sendiri. Dibandingkan selalu marah-marah dan memupuk emosi negatif karena kehidupan ini gak seperti yang kita inginkan. Menurut Dalai Lama, dengan bisa menerima kehidupan kita apa adanya, itu bisa ngebantu kita keluar dari penderitaan dan memudahkan perjalanan kita dalam kehidupan. Dengan penerimaan, kita bisa merubah penderitaan, stres, kecemasan, dan ketidakpuasan menjadi kemudahan, kenyamanan, dan kebahagiaan. Selalu reaktif pada setiap keadaan bakal ngebuat kita terjebak dalam judgement, kritik, ketakutan, dan keputusasaan. Sebagian besar penderitaan yang kita alamin dalam kehidupan itu berasal dari reaksi kita terhadap orang, tempat, benda, dan situasi dalam hidup kita. Kita lebih milih reaktif pada mereka dibandingkan nerima mereka dengan apa adanya. Susah buat kita bisa bahagia kalau kita kejebak di pola ini. Penerimaan adalah sebuah alat yang bisa ngebuat kita santai, melihat sesuatu dengan jelas, dan merespons situasi dengan cara yang tepat. Namun harus kita ingat bahwa penerimaan bukan berarti kita jadi pribadi yang pasif dan ngejalanin hidup dengan gak serius. Kita harus tetap bekerja keras buat ngerubah sesuatu yang perlu dirubah, sehingga kita bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian buku ini ngebahas tentang bahwa rasa syukur itu ngalihin pikiran kita dari apa yang kita nggak punya, jadi ke apa yang kita punya. Alasan kenapa sebagian besar dari kita ngerasa susah buat bahagia atau ngerasa seneng, karena kita tuh terlalu sering fokus ke hal yang kita inginkan dan lupa pada apa yang telah kita punya. Buat ngejalanin kehidupan yang menyenangkan, sehat, dan bahagia, kita harus belajar buat bersyukur atas hal-hal yang udah kita punya. Paul Ekman nyebutin bahwa rasa syukur dan rasa terima kasih adalah salah satu dimensi utama dari kebahagiaan. Penerimaan berarti gak melawan realita. Saat kita bersyukur, kita beralih dari menghitung beban kita ke keberkahan yang kita alamin. Kemudian hal terakhir yang dibahas di buku ini adalah cara paling cepat buat merasa bahagia adalah dengan membawa kebahagiaan pada orang lain. Orang-orang percaya bahwa kita sedang berada di dalam sebuah kompetisi tanpa akhir dan ngelawan semua orang. Kenyataannya adalah, di saat kita terlalu fokus ke diri sendiri, justru bakal nyebabin penderitaan. Manusia adalah makhluk sosial, seperti yang dikatakan Dalai Lama. Ngembangin rasa peduli ke orang lain adalah kunci menuju kehidupan yang bahagia. Mikirin diri sendiri dan gak peduli pada orang lain adalah sebuah resep menuju penderitaan. Berbelas kasih pada orang lain secara gak langsung mengarah pada kemajuan diri kita sendiri. Selain berbelas kasih kepada orang lain, kita juga harus berbelas kasih kepada diri kita sendiri dengan menerima diri kita apa adanya, punya empati pada kelemahan orang lain, dan mengakui bahwa kita semua sama rapuhnya dengan orang lain. Budaya modern ngebuat kita susah buat berbelas kasih kepada diri sendiri, karena kita ngabisin banyak waktu buat manjat sebuah piramid yang disebut achievement dan secara teratur dievaluasi dan dihakimi oleh masyarakat. Apalagi sekarang dengan adanya sosial media, kita harus terus berlatih berbelas kasih dan bersikap peduli pada diri sendiri, entah itu di saat yang baik ataupun buruk. Sebagaimana kita memperlakukan orang tua dan keluarga kita. Saat kita merasa sedang ada di bawah, kita perlu ingat bahwa semua orang pernah ngalamin ini dan punya keterbatasan ini. Sehingga kita bakal sadar bahwa kita tuh gak sendirian. Semua orang juga pernah ngelewatin tantangan yang sama. Perlu selalu kita ingat, saat kita berbelas kasih pada diri sendiri, secara gak langsung, kita juga berbelas kasih pada orang lain. Dan di saat kita ngebuat orang lain bahagia,
hidup kita tuh bakal dipenuhi dengan kebahagiaan juga. Karena cara tercepat buat merasa bahagia adalah dengan membawa kebahagiaan kepada orang lain. Sekian episode The Thinker Club Podcast kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau kalian ngerasa podcast ini bermanfaat, kalian bisa share podcast ini ke teman-teman kalian ya. Dan bantu misi kami buat nyebarin knowledge dan insight dari buku-buku bestseller ke masyarakat luas secara gratis. Karena kami percaya bahwa ilmu pengetahuan itu harusnya gratis dan harus disebarkan seluas-luasnya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya.